Dan di dalam segala kondisi situasi kami, bahkan apa yang kami alami, apa yang kami rasakan sampai pada hari ini, tetap tidak mengurangi rasa cinta kami kepada Engkau Tuhan, tetap tidak mengurangi rasa hormat kami di hadapan-Mu, tetap tidak mengurangi rasa bangga kami menjadi bagian di dalam anak-anak Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kami bahkan sampai hari ini, semua atas izin Tuhan, semua oleh karena perkenanan Tuhan. Dan kami mengucap syukur sekali lagi untuk apapun yang kami alami hingga sampai hari ini. Karena walaupun dalam suka bahkan dalam duka sekalipun, di dalam setiap tawa bahkan air mata sekalipun, kami tidak merasa takut, kami pun tidak khawatir karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kami senantiasa ada bersama kami, menguatkan dan mengokohkan setiap langkah hidup kami, dan memberikan jalan yang terbaik untuk dapat kami lalui. Dan pagi ini kami mengucap syukur 1 Januari 2023 kami tapaki bersama-sama, terlebih bersama dengan Tuhan. Bukan sesuatu hal yang gampang untuk kami melewati tahun 2022. Namun adanya kami sampai hari ini semua berkat kekuatan dan kemampuan serta hikmat yang Tuhan sertakan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mengawali tahun ini dengan optimis, dengan percaya penuh, dengan keyakinan yang kuat bahwa sebagaimana Tuhan menyertai dan memberkati 2022 kami, demikian pula Tuhan akan memberkati dan menguatkan kami di tahun 2023 ini. Terlebih ketika firman Tuhan ini disampaikan, biar menjadi awal atas segala sesuatu yang menguatkan kami, memampukan kami untuk mengarungi hidup kami setidak-tidaknya selama 1 tahun mendatang. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap mendengarkan, kami siap ditegur, kami siap dikoreksi, dan kami siap dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, dalam setiap perkataan maupun dalam pikiran, Engkau Tuhan yang memampukan senantiasa, Engkau Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya, sehingga setiap firman Tuhan yang Engkau percayakan untuk hamba-Mu sampaikan menjadi berkat, menguatkan, dan mengubahkan kehidupan setiap mereka yang mendengarkan. Dan berkati waktu kami selama beberapa menit ke depan untuk kami terfokus hanya ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur, dan kami nyatakan siap untuk menerima sabda firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Adem. Puji Tuhan ya. Pagi-pagi mengawali tahun sudah dengan berkat yang luar biasa. Di dalam momen Natal kemarin bertemu baik dalam perjumpaan secara langsung
maupun melalui video call dengan saudara-saudara, baik dari istri saya maupun dari keluarga dari saya, yang mungkin lama tidak berjumpa, lama bahkan tidak komunikasi lewat telepon dan sebagainya. Ketika menanyakan kabar, menanyakan anak-anak, dan hampir dari sebagian besar mereka yang lama tidak melihat kami, komentarnya selalu kurang lebih sama. Intinya, wah, anaknya sudah gede ya, gak kerasa ya. Kadang ada beberapa yang bilang, padahal wingi jek cilik ya, maksudnya sayanya atau istri saya gitu. Wingi jek cilik ya, gak kerasa ya. Saya ini sudah anak gede-gede ya, gak kerasa gitu. Dalam hati saya berpikir, ya gak kerasa orang melu nglakoni gitu. Ya kan? Ya gak kerasa karena kamu tidak ikut mengalami. Kamu tidak merasakan bagaimana kami merawat anak bayi kami. Walaupun kamu pernah punya anak bayi, tapi anak bayimu bukan anak bayiku. Yang artinya memiliki karakter yang berbeda dengan segala kerewelannya gitu. Kamu tidak mengalami bagaimana kami harus berjuang. Yang kamu lihat sekarang ini adalah hasil dari perjuangan itu. Yang dengan mudah kamu katakan, wah gak kerasa ya. Nah, penak men gak kerasa ya. Kita yang berjuang ini yang setengah mati. Karena begini Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang tidak mengalami pasti akan mengatakan hal demikian itu adalah hal yang umum. Bahkan mungkin itu juga seringkali terceplos dalam bibir kita, perkataan kita toh. Makanya saya pribadi, saya selalu menghindari kalimat itu ketika berjumpa dengan orang yang lama tidak bertemu gitu. Karena saya nggak pernah tahu seberat apa perjuangan orang itu. Ya toh? Wah puji Tuhan ya. Wis penak ya uripe ya, gak kerasa ya. Loh, gak kerasa piye? Nah, tahun 2022 bagaimana? Gak usah jauh-jauh yang dulu-dulu lah, 2022 yang sudah kita tinggalkan semalam. Yang saya tidak tahu Anda melewatinya dengan cara dan acara apa. Kalau saya baru berdoa tidur. Ngomong penak, ngomongnya adem, lampu sempat mati, tidur sudah. Bangun-bangun kawanan, jam 5 lagi bangun saya. Saya bangun, buka pintu, mengeluarkan mobil, Mas Hari sudah bersih-bersih gereja. Bagi orang yang menjalani, mengalami, atau apa istilahnya, melewati tahun 2022, dengan senang-senang saja, dengan baik-baik saja, dengan hampir tanpa masalah, ya mereka mungkin akan bisa berkata bahwa rasanya 2022 ki cepet ya, gak kerasa ya, tiba-tiba wis 2023, kok rak kerasa ya. Lah iya uripmu seneng, hampir tidak ada masalah. Ya toh? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sepanjang tahun 2022 mengalami pergumulan yang hebat? Dari sisi ekonomi dihantam, dari sisi kesehatan dihantam, dalam keluarga dan rumah tangga pun dihantam oleh berbagai masalah. Apakah kita bisa dengan pede berkata, "Orang loro cepet ya." Lah modelmu kuwi. Nek mau kediri kan ngomong ngono. Kamu ngomong cepet karena uripmu penak. Semua tersedia. Saya iki loh. Besok pagi ada yang dimakan itu sudah bagus. Rasanya suwi ya. Apa dia orang euro rikor kuwi? Ora setepet kaya sing mbok omongne. Ya, itu hal yang wajar. Karena hidup ini selalu seperti dua sisi mata uang. Ya toh? Ana sing ngomong penak dengan kacamatanya, ada yang ngomong gak enak dengan kacamatanya. Kan duit itu kan gitu toh? Rasa berada bagi-bagi duit nah. Ini cuma mau ilustrasi duit. Ada dua sisi mata uang.
Ya urip kuwi lek ra ireng ya putih, lek ra adem ya panas sumuk kan ngono. Lek ra pahit ya legi. Aku seneng kecut Pak, ya karepmu. Hati-hati mahmu. Ya. Hidup itu selalu seperti dua mata uang, sisi mata uang. Dan bagi saya itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa mereka yang merasa bahwa tahun 2022 itu terlalu cepat berlalu, karena hidupnya enjoy-enjoy saja, nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, ya mereka belum tentu lebih baik kehidupannya. Pun juga sebaliknya, yang merasa bahwa waktu itu berlalu begitu lambat karena beratnya beban kehidupan, belum tentu hidupnya lebih buruk. Oh berarti kakek dosa mukanya urip mabot, bukan, belum tentu. Karena setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Karena seperti firman Tuhan yang akan kita baca sebentar lagi dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Abon? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun itu di bawah langit ada waktunya. Bahwa untuk segala sesuatu itu ada masanya. Dan apapun yang ada di bawah langit ini ada waktunya. Maka sing uripe penak urung tentu api, sing uripe buruk rekoso belum tentu elek. Karena segala sesuatu itu ada masanya, segala sesuatu itu ono wayahe, segala sesuatu itu ada waktunya. Mungkin yang kemarin hidupnya senang, nyaman, dan merasa bahwa wah cepat sekali ya berlalu, ya memang itu masamu. Kan setiap orang itu ada masanya, ya kan? Dan setiap masa pasti ada orangnya. Dalam dunia hiburan, dunia musik tahun 2022, tahun bahkan dari sebelumnya di dunia hiburan itu tahun-tahunnya Denny Caknan. Kenapa saya bilang gitu? Wong aku seneng kok ya ben toh. Karena pada akhirnya Denny Caknan dan lagu bahasa Jawanya dikenal di seluruh Indonesia. Oh, ya tumon wong Jakarta sing biasanya lu gue nyanyine piye ya ngono. Sing jelas ke karo wong tua, senajan mereka mungkin rak ngerti artine ning kan nyanyi Jawa gitu loh. Wong Kalimantan, wong Sulawesi, wong Sumatera nyanyine. Ya. Ada masanya. 2023, apakah masih tahunnya Denny Caknan? Ya belum tentu. Bisa iya, bisa lagi ada orang lain lagi yang lebih tenar dari dia. Karena segala sesuatu ada masanya. Yang 2002 belum tenar, apakah berarti lebih buruk dari Denny Caknan? Ya belum tentu. Karena memang belum masanya. Nah maka pesan pada pagi hari ini saya mau berkata ada dua hal. Yang pertama, bagi mereka yang melewati tahun 2002 tanpa beban, maka saya mau katakan, jangan terlalu larut dalam kebahagiaan. Bahagia harus sukacita itu ya. Karena hati yang gembira, iya, wajib. Bahagia sukacita itu wajib. Tapi jangan terlalu larut di dalam kebahagiaan. Mengapa? Karena Matius pasal 26 ayat 41 di sana dituliskan berjaga-jagalah dan berdoa. Karena siapa saja yang terlena dalam kebahagiaan biasanya uripe kurang jogo-jogo. Maka suatu ketika iblis diizinkan Tuhan menyerang, uripe ambiar. Karena contoh, konon katanya, wong saya tidak ada di situasi itu. Tapi menurut cerita, menurut sejarah menuliskan, pasukan Belanda itu kalah dari pasukan gerilyanya Jenderal Sudirman. Salah satunya karena apa? Terlena.
merasa mereka kuat dengan persenjataan yang komplit. Karena ceritanya sejarah kan orang Indonesia kan senjatanya mau bambu runcing toh. Bayangin bambu runcing musuh bedil. Merdeka, dir mati kabeh kan. Kenapa bisa menang? Taktik dan strateginya para pejuang waktu itu khususnya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Menunggu mereka terlena dan terlelap. Dan kemudian diserang. Ya. Tentara Belanda yang mungkin merasa yakin, merasa menang dengan persenjataannya, dengan pasukannya yang lebih terlatih, pasukannya yang lebih banyak, tumbang. Maka barang siapa yang terlalu terlena dalam kebahagiaan, firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, karena untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya. Yang kemarin uripe seneng, saya ndak dongakne elek, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Daripada kaget, daripada tumbang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Awali tahun 2023 dengan berdoa, dengan berjaga-jaga. Karena kalau kemarin kita tertawa, belum tentu besok kita bisa tertawa lagi, betul? Betul gak? Setuju gak? Karena seperti firman Tuhan mengatakan, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, besok ada kesusahannya sendiri. Pun juga saya yakin sebaliknya gitu. Kebahagiaan hari ini cukuplah untuk kebahagiaan hari ini, karena besok ada masanya sendiri. Kalau ada lagu yang mengatakan begini, tak ada yang abadi. Tahu lagu itu? Lagu ini siapa? Chrisye kalau nggak salah. Kemudian dinyanyikan ulang oleh Peter Pan waktu itu. Tak ada yang abadi. Betul? Di dunia ini nggak ada yang abadi, termasuk kebahagiaan sukacita yang kita rasakan tahun 2002 kemarin. Kalau toh besok kita masih tersenyum, ya puji Tuhan. Tapi kalau toh ternyata senyuman itu tiba-tiba menghilang, piye? Ya mau Tuhan. Ya tidak bisa. Maka itu berjaga-jaga dan berdoalah. Karena siapa tahu suatu saat senyummu itu tiba-tiba hilang, engkau tetap kuat di dalam tuh. Orang lantas kecewa terus kemudian meninggalkan Tuhan. Ya? Yang kedua, bagi yang melewati tahun 2022 dengan berat, terasa lambat rasanya waktunya, saya mau berpesan pagi ini, jangan larut dalam kekecewaan dan kesedihan. Jangan larut ke dalam duka cita dan beban beratmu. Karena sekali lagi pengkhotbah katakan untuk segala sesuatu ada masanya. Sebagaimana mereka yang kemarin tertawa belum tentu besok bisa tertawa, pun juga panjenengan yang kemarin menangis. Tak selamanya mendung itu kelabu, kadang putih. Mongko lek mendung putih kuwi udane saya suwe. Nyatanya hari ini apa tuh? Kulihat. Piye to Pak khotbah kok nyanyine lak ragu rohani? Ya ora apa-apa to. Selama itu bisa menuntun, membuka jendela pikiran kita, menambah ilustrasi kita, tidak masalah. Oh, udan ya selamanya udan. Karena setiap hujan saya percaya akan selalu berakhir dengan pelangi. Percaya ada? Percaya ada? Tidak ada orang yang diciptakan oleh Tuhan untuk susah menderita seumur hidup. Tidak ada. Saya kok percaya itu. Karena Tuhan tidak sejahat itu, kawan. Optimis saja. Percaya saja kalau hari kemarin saya diizinkan Tuhan menangis, maka esok saya pasti diizinkan Tuhan menjadi lebih baik. Kalaupun menangis minimal orang metui luwe.
Karena apa? Bebanku sedikit berkurang. Percaya saja. Pak, lelek terus ternyata aku jek nangis piye? Ya tetap berharaplah kepada Tuhan. Jangan pesimis, tetap optimis. Ingat bahwa tiap hal ada masanya, ada waktunya. Banjir ya ora akan selamanya banjir, ya pasti engkau akan surut. Ya toh? Iya Pak, tapi kapan surutnya? Ya engkau. Mengko. Yen Tuhan menghendaki. Pak, aku nangis terus kapan bahagiaku? Ya mengko se. Yen Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan gak menghendaki aku tersenyum piye, Pak? Loh, lah kok negatif men pikiranmu? Kok negatif men pikiranmu sampai kegawa ning atimu karo Tuhan toh? Ojo. 2023 tahun yang baru, ojo duwe pikiran yang negatif. Baik kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Yuk berlomba-lomba berpikir yang positif. Ya, rasa wedi positif. Dalam nama Tuhan Yesus corona ini minggat pisan. Wes saiki positif thinking saja. Ya toh? Puji Tuhan PPKM dicabut. Diberikan kebebasan walaupun tetap waspada. Ya toh? Gak selamanya mendung itu kelabu langit hitam bledek-bledek, gak selamanya, tetap ada akhirnya. Tinggal sabar menunggu waktunya. Karena Anda tidak akan pernah tahu. Siapa tahu tahun 2023 adalah tahun Anda. Tapi menurut ramalan sio, Pak, sioku itu sio semut, Pak. Ora usah percaya sio-sionan. Nyatane sioku naga ya ora dadi naga. Ya. Ini tahunnya itu adalah tahun kelinci, Pak. Sioku tuh sio wortel, tadi bermusuhan, Pak. Ketoke angel, Pak. Alah. Gusti Yesus kok percaya ramalan gitu. Ora ono. Kita tidak pernah tahu bahwa tahun ini adalah tahun Anda di mana Tuhan menjawab segala doa dan pergumulan Anda. Kita tidak pernah tahu. Satu hal yang saya percaya, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saya dan Anda. Gak bakal sia-sia iman kita kepada Tuhan. Percaya weh. Meh sedih, meh apapun, percaya saja. Tuhan gak akan pernah sejahat itu kepada umat. Ya lah. Tapi piye lek masih berat juga, Pak. Lah kok cek ngeyel toh. Kok cek ngeyel toh? Kok cek berat wae piye gitu. Ayub pernah berkata, apa yang kau takutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang aku takutkan itulah yang menimpa aku. Maka kalau engkau dikuasai oleh ketakutan 2023 lek cek berat piye, ya itulah yang akan menimpamu. Maka itu optimis saja, positive thinking saja. Ya, apapun yang terjadi positive thinking saja. Jangan dikuasai oleh ketakutan, jangan dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi kuasailah kekhawatiran itu, kuasailah ketakutan itu supaya tidak mengendalikan hidup kita. Dan milikilah keyakinan begini. Saya selalu percaya, dan saya sering sampaikan kepada panjenengan atau dimanapun ketika saya menyampaikan firman. Kalau tahun 2022 Anda rasa berat dan ternyata Anda sampai ada di titik ini, berarti siapa yang memampukan? Siapa yang memampukan? Maka kalau kemarin Tuhan sudah mampukan kita, mosok iya sesuk Tuhan gak memampukan kita? Maka kalau kemarin Tuhan sudah mampukan saya, maka hari ini, besok, dan seterusnya Tuhan pasti akan tetap memampukan. Kayak tadi lagunya Bu Bris tadi. Itu yang saya
bahwa kemarin khotbah beberapa minggu lalu. Kalaupun toh gunung di hadapanku gak bisa kupindahkan dengan imanku yang seperti kata firman Tuhan, dengan sebesar biji sesawi pun imanmu engkau bisa memindahkan gunung. Tuhan, bijiku itu ora mung sesawi Tuhan, bijine rambutan, mumpung bar panen rambutan Tuhan. Luwih gedhi saka biji sawi imanku Tuhan. Nek kok gunung kuwi ora pindah-pindah Tuhan. Gunung Ungaran ngadeg bedejeg di situ. Pertama, ngapa kurang gawean pengen mindah Gunung Ungaran? Sebegitu gabutkah Anda ingin memindah Gunung Ungaran? Yang kedua, kalaupun toh Anda tidak bisa mindah Gunung Ungaran, tapi Tuhan akan mampukan kok kalau jenengan mau dakino kuwi, kelewat-kelewat. Referennya mah tadi gimana mah bagian itu? Di garis bawahi. Bila gunung di hadapanku tak juga berpindah, Engkau selalu punya cara apa? Tuhan selalu punya cara. Enggak itu, yang tadi melewati tadi loh. Oh beda. Kalau jika gunung di hadapanku tak juga berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Wis tak percaya wae. Yen memang beban itu enggak iso pindah dari pundak kita, Tuhan mampukan pundak kita untuk memanggulnya. Mengokohkan lutut kita, kaki kita untuk melangkah selangkah demi selangkah. Pak, lututku jarem linu-linu ya Pak. Wis toh, kuat-kuat. Nyatanya sampai hari ini lututmu tetap bisa membawamu ke gereja. Betul Pak tuh? Kuat-kuat. Tuhan kita tetap Tuhan yang sama, Yesus Kristus yang penuh kuasa. Gak enak beda nih Tuhan Yesus tahun 2022, 2020, 2000 tahun yang lalu. Untuk Tuhan Yesus di tahun ini pun gak ada bedanya. Tuhan Yesus tetaplah Tuhan yang sama, yang akan menguatkan kita sampai kapanpun. Amin. Optimis saja. Maka kesimpulannya, mau berat ataupun ringan tahun 2022-mu, tetap bergantung dan berserahlah pada Tuhan di 2023. Jangan khawatir, tetap semangat, tetap optimis, jangan pesimis. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita walau apapun yang terjadi. Let dipikir-pikir, let dibayang-bayang nih 2023 bakal abot. Ya. Karena sing mbok pikir abote. Karena yang mbok pikir bagian beratnya. Engkau tidak pernah mengingat bagaimana cara Tuhan untuk menguatkan kita, memanggul, memikul sesuatu yang berat itu. Pikiran manusia itu hanya terfokus kepada beban nih, bukan siapa yang menguatkan dia untuk memanggul beban itu. Makanya rumangsane ingatlah bagaimana cara Tuhan menolong kita di tahun-tahun yang lalu, di hari-hari yang lalu. Maka Tuhan akan menguatkan kita dengan cara yang sama di tahun-tahun yang akan datang. Sambut tahun 2023 dengan semangat, dengan optimis. Seberat apapun 2022-mu, percayalah, 2023 akan menjadi lebih baik. Amin. Saya berdoa selalu untuk panjenengan, doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Pergumulanmu di tahun-tahun yang lalu diijabah, dijawab oleh Tuhan. Tentunya yang seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jadi manusia aja ngeyel karpe dewi. Mengko terus lek tidak dijawab sesuai dengan keinginannya, berkata Tuhan tidak menjawab doaku, salah.
Ingat selalu ini dalam prinsip hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan itu punya jawaban 3 atas doa kita. Ya, tidak, dan tunggu dulu. Kalau iya, ya bersyukurlah Anda, puji Tuhan, haleluya, sukacita sekali. Tapi kalau Tuhan berkata tidak, percayalah Tuhan akan siapkan gantinya yang lebih baik. Karena belum tentu apa yang kita pandang baik itu juga baik di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berkata tunggu dulu, ya sabar sih. Ada waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Dan untuk segala sesuatu di bawah langit ini ada. Dan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat melangkah di tahun 2023. Apapun tantangan yang ada di hadapan kita, apapun tantangan yang sekiranya sudah ada di benak jenengan, baik itu tentang gereja, bariki gereja, organisasi, waduh terus duitnya piye, waduh ngelebar dadi hidup piye, apapun bayangan itu, waduh bariki 2023 kok waya nyicil utang meneh, wangkup, apapun itu ojo fokus karo bebanmu. 2022 itu kurang berat apa? 2021 lebih berat lagi dengan masa pandemi yang begitu hebat. Nyatanya tekan enggak sampai sekarang? Nyatanya nyampe enggak sampai sekarang? Puji Tuhan, kita sampai hari ini. Bahkan bukan hal yang mustahil, dengan Tuhan yang sama, dengan iman yang sama, Tuhan mampukan kita melewati hari-hari yang akan datang. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tunduk kepala berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi ini yang menguatkan kami, yang mengingatkan kepada kami walau apapun yang terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melangkah di tahun 2023. Dan kami percaya jika Tuhan sudah menyertai kami di hari-hari yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, maka hari ini, esok, dan seterusnya Tuhan pun akan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Tidak peduli sehebat apapun guncangan yang ada, tidak peduli sehebat apapun badai yang menerpa, kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus tetaplah Tuhan yang sama, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang tidak pernah berubah kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama-Mu itu Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami, khususnya di tahun 2023. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.